wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran dalam melakukan semua aktivitasnya. Dan dalam keadaan COVID ini kita harus menjaga semua protokol kesehatan, baik itu mencuci tangan dan memakai masker. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau absen dulu kepada ketua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba dilihat. Hadir semua, Bu, tapi ada satu yang sakit, Bu. Siapa itu? Di Ilvani Handayani, Bu. Oh, sakit dia. Ya, kita doakan bersama-sama semoga dia cepat sembuh dan bisa datang ke sekolah bersama kita. Amin. Baik, sebelum Ibu mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua, tolong dipimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketua. Baik, sebelum Ibu masuk ke inti pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Minggu kemarin siapa yang tahu dan masih ingat apa pelajaran kita minggu kemarin? Iman kepada malaikat, Bu. Nah, ya betul. Apa itu, Febrian, iman kepada malaikat? Mempercayai malaikat. Ya, mempercayai dan meyakini adanya malaikat. Dan malaikat itu pasti ada di sekitar kita. Malaikat yang wajib kita percaya itu ada berapa, Febrian? Ada 10, Bu. Ya, yuk kita bersama menyebutkannya. Itu ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, kita bersama. Masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Mungkin tugasnya masing-masing malaikat itu dilihat di buku aja ya. Ya, masuk kepada pelajaran kita hari ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu, siswa mampu memahami makna perilaku hormat dan patuh kita kepada orang tua dan guru. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh perilaku hormat dan patuh kita kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan manfaat perilaku hormat dan patuh kita kepada orang tua dan guru. Baik, kita masuk ke pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang makna perilaku hormat dan patuh kita kepada orang tua dan guru. Ibu mau tanya dahulu, apa yang anak-anak Ibu ketahui, apa itu makna hormat dan patuh kita kepada orang tua dan guru? Yang anak-anak Ibu tahu saja. Salam kepada orang tua. Ya, itu termasuk ya. Terima kasih, Febrian. Habib, ada yang tahu apa itu maknanya? Tahu. Nandi? Makna hormat dan patuh kepada orang tua, Bu. Maknanya kita bisa lebih menghargai orang tua Ya. sebagai anak. Ya, betul. Ibu lebih Ibu sempurnakan, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu maknanya menjalankan semua kewajiban kita sebagai seorang anak
kita sebagai seorang murid dengan selalu menjaga perkataan, menuruti semua perintahnya, dan tidak menyanggah itu yaitu makna hormat dan patuh, yaitu menjalankan kewajiban kita sebagai anak dan siswa. Kedua, mentaati orang tua dan guru. Dan yang ketiga, tidak melawan kepada orang tua dan guru. Dan yang kedua itu contohnya itu dengan kita tidak berdusta kepada orang tua dan guru. Dusta atau berbohong. Yang pertama itu tidak berdusta dan tidak berbohong. Maksudnya yaitu apa yang ditanya guru kita harus menjawabnya dengan jujur dan tidak boleh berbohong apapun yang kita lakukan. Kemudian belajar dengan giat, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kita sebagai seorang murid dan sebagai seorang anak, kita harus selalu belajar dengan giat baik di sekolah ataupun di rumah. Itu merupakan bentuk kewajiban kita sebagai seorang anak atau murid. Dan yang ketiga, biasakan diri berbicara dengan nada yang rendah kepada orang tua dan guru kita. Yang ketiga itu kita membiasakan diri berbicara dengan lemah lembut, dengan nada yang rendah dan tidak keras kepada orang tua dan guru kita, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. Ada yang bawa Al-Quran semuanya? Ayo. Ya, kita coba membaca buka surat Al-Isra ayat 23. Febrian, tolong diperhatikan ya. Ya, kita baca bersama-sama. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma huma au kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Ya, coba nanti baca artinya, keraskan suaranya ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berujud lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya dengan ucapan kepada keduanya perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih anak-anak ibu yang sudah membaca dan membacakan artinya juga. Dan itu makna dalam surat yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 itu, kita harus selalu patuh dan taat kepada orang tua dan tidak boleh mengatakan perkataan yang kasar seperti ah, cis, dan membentak kedua orang tua kita. Baik, dan yang ketiga itu manfaatnya. Manfaat dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak ibu, tolong diperhatikan sebelum ibu masuk ke manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ibu mau tanya dahulu contoh dari perilaku kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tadi pagi sebelum pergi sekolah, anak-anak ibu semuanya berpamitan dan salam kepada orang tua kita. Iya, Bu. Yang salam dan berpamitan itu gimana cara yang baik dan benar itu kita bersalaman? Coba Febrian atau Nandi atau Habib yang mempraktekkan gimana cara yang benar itu. Ayo coba maju ke depan. Siapa yang mau? Nanti diberikan nilai tambahan bagi ibu. Ya. Febrian. Nah, coba Febrian dan Habib praktekkan cara berpamitan yang baik dan benar itu. Umpama Habib sebagai ayahnya dan Febrian sebagai anaknya. Pak nanti sekolah apa? Nah, terima kasih Habib dan Rian telah mempraktekkan ke depan cara bersalaman itu. Itu ibu koreksi sedikit. Yang dipraktekkan itu sudah bagus, tapi cara yang lebih baik itu kita benar-benar mencium tangan orang tua kita minta restu, kita minta doa dari orang tua kita, semoga kita dapat menerima pelajaran dengan baik di sekolah hendaknya. Jadi ibu harapkan nanti ke depannya anak-anak ibu itu dapat mempraktekkan dengan baik. Ya, kita lanjut yaitu manfaat dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Manfaatnya yaitu kita dapat menjadi anak yang soleh atau solehah. Kita sebagai anak kan kita mengharapkan ridho dari orang tua kita dan kita berharap dapat menjadi anak yang soleh maupun solehah, dan itu merupakan manfaat hormat kepada orang tua kita dan guru kita. Dan yang kedua, menjadi anak yang disayang, menjadi anak yang disayang itu baik itu di rumah maupun di sekolah, itu merupakan manfaat hormat dan patuh kita kepada orang tua dan guru. Itulah manfaat yang dapat kita dapatkan. Dan yang ketiga,
dapat memperluas dan melapangkan rezeki kita. Yang ketiga, dapat memperluas dan melapangkan rezeki kita. Baik itu perbuatan kita kepada guru dan orang tua kita yang baik-baik, dapat mendapatkan manfaat yang lebih baik. Dan bagi orang tua kita, hatinya merasa senang dan bahagia, anaknya hormat dan patuh kepada. Ini itu materi kita pada hari ini. Dari sekian banyak yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir, apakah anak-anak Ibu ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Andi. Bagaimana kan kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Bagaimana kalau kita harus mematuhi orang tua tapi perintahnya itu salah? Oh gitu. Ada yang tahu nggak jawabannya dari anak-anak Ibu? Enggak. Tidak boleh. Oh, tidak boleh jawabannya. Baik, mungkin Ibu jawab saja. Itu kita sebagai anak harus selalu mematuhi semua perintah orang tua dan guru kita. Itu tuh kalau perintahnya itu tidak menyalahi aturan ajaran agama Islam. Jikalau itu menentang ajaran agama Islam, kita boleh menolaknya. Contohnya, misalkan orang tua kita itu menyuruh kita berjudi. Berjudi itu kan tidak boleh dalam agama Islam maupun dalam agama lainnya. Itu kita boleh menolaknya karena itu dan kita menolaknya itu dengan cara yang halus dan tidak boleh dengan cara yang keras, dengan berbicara yang keras dan langsung menentang atau menolak gitu. Jadi kita harus berbicara dengan lemah lembut. Kita menolak, tapi kita jelaskan apa alasan kita menolak itu dan kita beri pahami kepada orang tua kita gitu nanti. Ya, dari jawaban tadi bagaimana Nandi? Apakah Nandi sudah paham atau masih ada yang dilakukan? Sudah paham. Alhamdulillah, terima kasih Nandi. Dan ada anak-anak Ibu yang lain yang mau bertanya. Ya, silakan Habib. Bagaimana cara mengamati lantuan telah meninggal? Oh, baik, terima kasih pertanyaan Habib. Juga nanti sangat bagus juga. Cara kita menghormati orang tua kita yang telah meninggal. Contohnya dengan kita menjalankan semua wasiat atau sebelum beliau meninggal, beliau ada menyampaikan amanah atau wasiat. Kita harus berusaha menjalankannya agar itu termasuk contoh kita berbakti dan hormat kepada guru kita. Dan kita sebagai anak juga harus menjadi anak yang soleh, karena doa anak yang soleh kepada orang tua maupun itu yang sudah meninggal atau masih hidup itu sangat dijabah oleh Allah. Dan contohnya dengan cara kita membersihkan pemakaman orang tua kita doakan dia, kita kalau perlu kita sedekahkan atas nama dia gitu. Itu merupakan cara kita menghormati dan patuh kepada orang tua kita. Gimana Habibullah? Apakah Habib sudah paham? Ya. Apakah ada anak ibu yang lain yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari anak-anak ibu tadi. Mungkin karena jam kita juga sudah habis, mungkin ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Dan ibu mau kasih tugas anak-anak ibu cari
contoh kisah Nabi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Itu tugasnya itu dibuat di double folio dan dikumpulkan minggu depan. Minggu depan Ibu pagi. Mungkin dari tugas tadi, apakah ada yang mau ditanyakan seputar tugas tadi? Coba apa nanti? Tugasnya dibikin di mana, Bu? Di double folio nanti. Ya, tulis tangan ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang materi hari ini. Terkurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih perhatian dari anak-anak Ibu semua dan apresiasi yang sangat Ibu hargai dan sangat bersemangat pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dan Ibu berikan contoh dan anak-anak Ibu berikan pertanyaan mungkin dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan membawa manfaat hendaknya. Amin. Mungkin itu saja, kita tutup dengan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.